Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Bidan Soba, bidan yang paling ngehits Asia Tenggara. Dan juga ketemu lagi sama aku Nisa cantik, anak bunda yang soleh. Teman-teman, di sini tuh aku mau berbagi ya buat teman-teman yang mau buka praktek bidan. Kadang kalian itu sibuk dengan persyaratan, terus syarat-syaratnya, pemberkasannya segala macam, tapi lupa kalau kalian itu belum ikut anggota IBI. Nah, di sini aku mau membahas ya, terus kenapa sih harus gitu kan, harus ikut IBI kah kayak gitu? Kenapa? Karena gini loh teman-teman, kalau misalkan emang kan ada ya persyaratannya di situ harus mengikuti anggota IBI itu selama kurang lebih 1 tahun gitu loh. Kalau misalkan ya kalian belum pernah ikut IBI, terus tiba-tiba ikut IBI, nah langsung buka praktek, itu biasanya itu nggak langsung di ACC guys. Biasanya agak susah karena ketua IBI-nya belum kenal kamu, terus nggak tahu riwayat kamu kerjanya di mana, terus udah jadi bidan berapa tahun kayak gitu kan ya. Tiba-tiba mau buka praktek di daerah situ gitu, yang notabene kamu tuh nggak pernah ikut acara-acara IBI gitu, nggak ikut kegiatan, maksudnya nggak ikut kegiatan ya. Biasanya sih nggak langsung di ACC, yang artinya itu tuh kayak mempersulit diri kamu sendiri kalau misalkan kalian itu nggak ikut anggota IBI. Itu loh sayang lihat ini nih. Nah gitu. Jadi ya menurut aku, kamu tuh kalau misalkan ya lulus bidan terus kerja, terus pada saat kerja ya ikut aja anggota IBI kayak gitu. Atau kalau misalkan ya teman-teman resign kerja, terus jadi ibu rumah tangga gitu, terus mau persiapan buka praktek ya walaupun nggak kerja gitu, tetap aja ikut aja jadi anggota IBI untuk menambah kegiatan juga, terus info-info masalah peraturan bidan yang terbaru. Terus siapa tahu kedepannya kalian itu mau membuka praktek bidan, jadi pas kalian itu mau buka praktek nggak begitu dipersulit karena udah lama ikut kegiatan IBI gitu loh guys. Paham nggak? Jadi ya di acara IBI itu biasanya kan kalau misalkan kita nggak dalam kondisi pandemi kayak gini, ini biasanya 2 bulan sekali ada acara IBI. Biasanya kita disuruh datang pertemuan, 2 bulan sekali pertemuan kayak gitu kan. Nah, di situ tuh kita bisa mengenal ketua IBI-nya, terus pengurus-pengurusnya tuh siapa kayak gitu. Di situ kita bisa sharing juga. Nah, jadi kan ketua IBI-nya udah kenal kita dong. Nah, di situ kalau misalkan teman-teman mau buka praktek, itu insya Allah langsung bisa di ACC. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang juga biasanya ya ketua IBI-nya enak kan gitu loh. Ya kita berusahanya juga dari situ, kenal ketua IBI-nya, terus apa sih yang kurang, terus peraturannya itu terus harus gimana. Kalau misalkan teman-teman misalkan udah lama jadi anggota, insya Allah sih nanti dibantu gitu loh. Tapi kalau misalkan baru ya gimana, belum kenal kan, ibaratnya tak kenal maka tak sayang gitu loh. Hey, apa sih? Nih, kalau aku kan pindah, itu beda cerita sama pindah ya guys. Kalau misalkan aku kan pindah, waktu mau buka praktek itu pindah ke Tangerang Selatan. Nah, sebelumnya kan berarti aku sudah ikut anggota IBI dong. Nah, itu tuh nggak apa-apa kalau misalkan kayak gitu. Kayak aku kan misal di Jakarta Selatan tuh udah 2 tahun ikut anggota IBI. Nah, berarti kan intinya aku sudah jadi anggota IBI walaupun di sini kayak gitu. Yang beda tuh maksudnya yang bener-bener belum pernah ikut anggota IBI, terus tiba-tiba daftar, terus tiba-tiba mau ngurus SIPB kayak gitu tuh biasanya ya menurut aku sih nggak langsung di ACC deh. Pasti ketua IBI-nya pasti bakal nanya-nanya terus, bakal ya agak dipersulit lah kalau misalkan nggak ikut IBI, karena data kamu, terus riwayat kamu kayak kerja di mana dan lain sebagainya ya nggak ini sih.
belum kenal ketua IB-nya, jadi biar kenal aja, nggak apa-apa kok. Kalau daftar IB, kalau iurannya itu 300.000 per tahun. Kalau ikut IB bisa kok dibayar kalau misalkan pas pertemuan. Kalau enggak ya per tahun. Kalau aku per tahun sih bayarnya 300. Terus ada uang sekretariat ya 500.000. Terus seragam kurang lebih 250.000. Itu kadang kalau misalkan pertemuan itu ada yang pertemuan yang disuruh pakai seragam lapangan kayak gitu. Itu 250.000. Ya udah sih. Terus KTA kayaknya pengurusan dulu ngasih kurang lebih 50.000 apa 100.000 untuk KTA. Itu sih, udah sih itu. Terus udah kalian bisa jadi anggota IB. Kalau udah jadi anggota IB ya di situ udah deh kalian pendekatan sama ketua IB-nya, guys. Gitu. Mungkin itu aja sih ya dari aku. Apa ya, info support gitu, semangat buat teman-teman yang mau buka praktek dan tidak semudah itu, dan peraturan sekarang udah makin ada tambahan-tambahannya. Ya aku cuma bisa ngasih support kalian dari jauh karena kan kita tidak bisa bertemu ya guys, tapi insya Allah sih aku tulus kok ngasih masukan, ngasih semangat buat teman-teman yang mau membuka praktek bidan. Karena apa? Karena aku udah merasakan itu. Jadi kalau misalkan kalian lagi ngurus, ya kayaknya aku tuh pengen ngebantu gitu. Karena aku udah pernah ada di posisi kalian gitu loh. Ya ribetnya segala macem. Oke? Sampai jumpa, sukses selalu buat teman-teman yang mau buka praktek bidan ya. Bye-bye.